Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita dengan begitu banyak nikmat, sehingga alhamdulillah sampai detik ini kita masih dapat istiqomah untuk menjalankan segala perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang tetap istiqomah untuk berjalan di risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam umat yang selalu mengikuti risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dapat mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Sebelum pelaksanaan sholat Jumat pada hari ini, izinkan kami untuk mewakili DKM untuk membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, infak Jumat hari ini diperuntukkan untuk operasional pesantren Rahmatan lil Alamin. Dan pada kesempatan Jumat kali ini tanggal 25 Ramadan 1445 Hijriah atau 5 April 2024, bertindak selaku khatib dan imam Bapak Ustadz Barkah Cordova, Sarjana Pendidikan Islam MSI, dan muadzin Bapak Suyatman. Dan alhamdulillah pada Jumat pekan lalu pada tanggal 22 Maret 2024 terkumpul dana sebesar Rp9.411.000, dan kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas infak yang telah Bapak semua berikan, dan semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik lagi dan juga untuk menjadikan pemberat timbangan amal kita di yaumil akhir nanti. Tidak bosan-bosan kami untuk menghimbau para jamaah untuk dapat mengisi soft-soft yang kosong terlebih dahulu agar rekan-rekan kita yang datang belakangan agar dapat masuk ke dalam area masjid, dikarenakan kondisi saat ini cenderung mendung dan hujan. Selanjutnya mohon untuk jamaah sekalian untuk dapat mengkondisikan ataupun juga menonaktifkan alat-alat komunikasi ataupun gadget-gadgetnya untuk menambah kekhusyuan sholat kita pada hari ini. Selanjutnya untuk di Jumat kali ini kita berada di penghujung bulan Ramadan, kita masuk, besok kita akan mulai melakukan liburan, dan kami mewakili DKM Al-Haqqul Mubin mohon untuk dapat dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan juga mungkin segala pelayanan kami yang kurang maksimal. Dan untuk para jamaah sekalian, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri nanti, karena kan kita dapat bertemu lagi setelah Idul Fitri nanti. Dan juga untuk jamaah sekalian yang akan melaksanakan silaturahim ke keluarga besar masing-masing, kami mengucapkan selamat bersilaturahim dan semoga senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan keberkahan dalam silaturahim tersebut. Mungkin itu yang dapat kami informasikan. Mohon maaf atas segala kesalahan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana akramas syuhur futihas fihi abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ibadallah, usikum bi nasibi taqwallah qad fazal muttaqun, wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan
laqad khalaqnal insana fi kabad. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Puji syukurnya untuk Allah tabaraka wa taala atas limpah nikmatnya kepada kita semua. Salam dan salam tercurah kepada kedua kita Nabi besar Muhammad SAW dan keluarganya serta para sahabat dan kita sebagai umatnya yang tetap istiqomah insyaallah hingga akhir zaman nanti. Hadirin rahimakumullah, sejenak kita belajar dari makhluk Allah bernama kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang indah dan menarik. Sayapnya yang berwarna-warni dengan motif yang sangat rapi, serta kelincahannya terbang ke sana ke sini, dari bunga ke satu ke bunga yang lain, menjadi daya tarik bagi setiap orang untuk mengagumi makhluk ini. Kupu-kupu tak hadir begitu saja ke muka bumi ini, tapi melalui proses metamorfosis dari binatang yang bernama ulat. Menyebut namanya mungkin ada di antara kita yang tidak suka, mungkin merasa jijik, geli, takut dan lain sebagainya. Ia ulat begitu identik dengan sifat yang tidak baik. Hampir tak ada orang yang mau menyentuhnya. Namun ketika ulat ini berubah menjadi kupu-kupu yang cantik dan indah, semua orang berusaha memilikinya dan bahkan mengaguminya. Mereka tak merasa takut dengan seekor kupu-kupu yang sesungguhnya berasal dari ulat. Itulah kupu-kupu, hewan yang indah dan menarik. Makanannya pun bahan pilihan dan selalu membantu proses penyerbukan tanaman. Hadirin rahimakumullah, untuk menjadi kupu-kupu, ulat terlebih dahulu menjadi kepompong. Itulah sebuah metamorfosis yang dalam bahasa kita ia sedang menjalani puasa, menjauhkan diri dari makan dan minum, menutup dirinya dari hiruk pikuk kehidupan dunia. Ia begitu mirip dengan kita, dengan cara kita beriktikaf pada saat ini, yaitu merenung diri dan melakukan pertobatan sehingga keluar menjadi kupu-kupu yang indah, disayang semua orang dan memiliki nilai-nilai yang tinggi. Hadirin rahimakumullah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita tahun lalu Allah kabulkan. Sampai hari ini kita berada pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Tak terasa sudah. Dan sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh Ramadan yang tercinta ini. Namun tak usah berkecil hati, masih ada beberapa hari ke depan yang bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapai kualitas takwa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cara satu di antaranya adalah i'tikaf. Berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tema pada hari ini adalah tentang keutamaan i'tikaf. Dalam surah Al-Baqarah 187 telah dinyatakan bahwasanya i'tikaf adalah wa tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tetapi janganlah kamu mencampuri mereka sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Dia menjadikan sebuah titik dasar kita bahwasanya iktikaf butuh konsentrasi, butuh fokus bagi kita untuk menjalaninya. Dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi sedikitnya ada 4 keutamaan beriktikaf. Yang pertama adalah, hadirin rahimakumullah, hidup kita hari ini adalah sementara. Dunia ini adalah tempat persinggahan kita untuk mencapai 2
tujuan abadi kita? Surga atau neraka? Maka tujuan itikaf yang pertama adalah, atau keutamaan itikaf yang pertama adalah menjauhkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man masya fi hajata akhihi kana khairan lahu min itikafi 10 sanin wa man itikafa yawman ibtighai wajhallah azza wajal jalallahu bainahu wa bainan nar thalas khandaqin kulli khandaqin abu adami ma bainal khafiqaini. Barang siapa yang berjalan dalam membantu keperluan saudara muslimnya, maka itu lebih baik dari itikaf 10 tahun lamanya. Dan barang siapa yang beritikaf 1 hari karena mengharap ridha Allah, maka Allah menjadikannya di antara dia dan api neraka jarak sejauh 3 khandak. Setiap khandak dari khandak lainnya jarak sejauh langit dan bumi. Kemudian yang kedua, keutamaan itikaf kita adalah ketika kita melaksanakan agenda-agenda itikaf kita, ada yang sholat, ada yang berzikir, ada yang baca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu semua kita harapkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keutamaan itikaf yang kedua adalah menjadi sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An-abadat qala idza khatama ar-rajul Qur'an binahar salat alaihil malaikatu hatta yamshi wa in faraga minhu lailan salat alaihil malaikatu hatta yusbih. Dari Abdah berkata, jika seorang menghatamkan Al-Quran pada siang hari, maka malaikat akan mendoakannya hingga sore hari. Dan jika dia menyelesaikannya ketika malam, maka malaikat akan mendoakannya hingga subuh. Hadirin rahimakumullah. Keutamaan yang ketiga adalah ketika kita beritikaf, maka setiap waktu kita akan mendapatkan doa dari malaikat. Ahadukum ma qa'ada yantadhiru shalah fi salati malam yakhidat tad'u lahul malaikah Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Tidaklah seorang di antara kalian duduk menunggu salat selama ia berada dalam keadaan suci, melainkan malaikat akan mendoakan, ya Allah ampunilah ia, ya Allah sayangi ilah. Hadirin rahimakumullah, ketika kita itikaf tentunya kita menanti dari waktu salat satu ke salat lainnya. Itulah diantaranya saat-saat kita mendapatkan doa terbaik dari malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir, ada satu keutamaan yang saat ini memang kita sedang berusaha untuk mendapatkannya, yaitu berkesempatan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah, bagaimanakah pilihan kita? Adakah pilihan kita untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Ada 4 tingkatan yang bisa kita lakukan dalam mendirikan malam Lailatul Qadar, dalam rangka kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maratibul qiyamil Lailatul Qadri al-mustahabbati arba'atun. Dr. Sholih bin Abdullah Al-Utsaimin berkata, ada 4 tingkatan yang dianjurkan dalam mendirikan malam Lailatul Qadar. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, ayyakumal laila kullahu, ia mendirikannya semalam penuh. Wal martabatul tsaniyah, dan tingkatan yang kedua adalah ayyakuma awalal laili wa akhirahu, ia mendirikannya di awal malam dan di akhir malam. Al-martabatul tsalitsah, dan tingkatan yang ketiga ayyakuma akhiru al-laili faqat, ia mendirikannya di akhir malam saja. Wal martabatur rabi'atu,
Dan tingkatan yang keempat adalah ayyakuma awalal laili faqata. Hadirin rahimakumullah, kita bisa pilih di manakah, cara apa yang terbaik. Tentunya kita berdasarkan urutan tadi. Yang pertama, kita manfaatkan semalam suntuk itu, dari malam sampai dengan pagi hari. Yang kedua, kita bisa pilih kalau kita tidak kuat atau ada keperluan, kita bisa pilih di awal malam dan di akhir malam, kita bisa maksimalkan ibadah kita. Dan jika tidak bisa juga, kita bisa pilih di akhir malam saja. Dan juga jika tidak bisa juga, kita pilih di awal malam saja. Itulah hadirin sekalian, 4 cara, 4 pilihan yang bisa kita lakukan untuk menggapai malam Lailatul Qadar yang insya Allah akan berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, setiap waktu kita adalah waktu yang berharga. Allah nyatakan dalam firman surah Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ketika kita baca tafsir juz 30, biasanya sebagian besar adalah membahas tentang masalah hari akhir dan masalah akidah. Namun setelah itu Allah nyatakan, ada surah Al-Balad, di antara ayat keempat itu Allah nyatakan bahwasanya sungguh telah kuciptakan manusia itu dalam kondisi susah payah. Setiap mereka punya masalah. Satu masalah selesai, masalah yang lain lagi. Bukan masalah fisik saja, tapi juga masalah rohani. Maka itikaf adalah solusi yang terbaik bagi kita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah terciptakan manusia dalam kondisi susah payah. Surah Al-Balad ayat 4. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Fa ibadallah, usikum nasibi taqwa qad fazal muttaqun wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa nistajun tintabi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina masyiatik wa min ta'atika ma tubalighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma ti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina mahyaytana wajal waritha minna wajal fa'rana ala man dhalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril ikhwan muslimin al mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli zaman wa fi kulli makan. Allahumma jalil Indonesia aminatan mutmainnah
wa jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa anna ya Allah ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah wa iqamis shalah.